Sahabat, ketahuilah, alangkah berharganya seorang sahabat yang senantiasa melapangkan hati. Sekalipun diliputi kesedihan, ia tetap gembira karena melihat dirimu bahagia. Ia tetap tegar di balik luka hatinya. Itulah sahabat sejati. Jika dunia memberimu sahabat seperti itu, berkorbanlah untuknya. Karena bagimu ia adalah cahaya penerang di tengah kegelapan, dan harapan bagi hatimu saat dirundung putus asa. Ia berjalan berkeliling di seluruh sudut istana dan taman-tamannya yang cantik. Ia berpikir tentang simpati yang ditujukan pangeran padanya di malam itu, juga di malam-malam sebelumnya. Ia menyimpulkan bahwa itu menjadi bukti yang cukup untuk tidak membunuh harapan-harapannya. Sebab bagaimana mungkin penghargaan yang diberikan pangeran dapat terwujud andai ia tidak memiliki tali persahabatan dan kesetia kawanan yang erat dengan Tajudin. Atau ia dipilih sebagai satu-satunya orang yang mendampingi dan mengawal Tajudin di pesta perkawinannya. Bahkan pangeran memerintahkannya untuk duduk di samping Tajudin dengan mengenakan pakaian dan perhiasan yang mirip dengan yang dikenakan oleh Tajudin. Bahkan semua itu merupakan bukti meyakinkan bahwa ia bisa bersanding penuh bahagia bersama Zen, serta menikah dalam pesta yang tak kalah meriah dan seindah pesta Tajudin. Jangan-jangan pangeran sudah menangkap rasa kasih Mamo yang tersembunyi, hingga merasa iba pada kesedihannya di tengah-tengah pesta. Siapa tahu pangeran ingin memberinya secercah harapan, menyiram kebahagiaan di hatinya. Berarti harapan itu makin terang, katanya dalam hati. Maka Mamo mulai melukiskan bangunan impian dan cita-citanya. Ia membayangkan akan membangun istana semegah istana sahabatnya ini, dihias perabot-perabot indah, dikelilingi tumbuhan hijau seperti taman ini. Bahkan ia yakin harus mulai mengatur semuanya dari sekarang, sebab waktunya sangat sempit. Jika ia mengajukan lamaran pada pangeran dalam beberapa hari ke depan, dan jika pangeran harus menyelenggarakan pesta resepsi sebagaimana ia menyelenggarakan pesta Tajudin. Mamo sudah tidak sabar jika harus menunggu persiapan pesta dalam waktu yang lama. Singkatnya, keadaan Mamo dalam 3 hari itu, semenjak berpisah pertama kali dengan Tajudin, yang membuatnya sendirian di halaman istana menunggu dan menunggu sahabatnya itu keluar dari kamar pengantin, serupa pelangi yang tersusun dari aneka warna berbeda-beda, dijejali berbagai macam rasa yang tak mungkin dilukiskan dan dijelaskan dengan kata-kata. Cintanya yang kuat dan mengkristal, bercampur gejolak rindu dan membara, serta harapan yang mengembang dalam gambaran terindah dari iluminasinya yang menyala-nyala. Semua itu memberi segenap perasaannya, untuk kemudian terhimpun dalam satu rasa. Mamo mulai mereka-reka impian indah di antara perasaannya yang berkecamuk. Terlena aroma kegembiraan dan kebahagiaan sahabatnya yang telah lebih dahulu mencapai keinginan. Di pagi hari ketiga keluarlah Tajudin dari kamar pengantin. Ia keluar karena teringat Mamo. Sahabatnya itu sudah lama tidak dilihatnya. Ingin segera bertemu dan menenangkan hati Mamo yang sedang bersedih. Sewaktu sedang keluar dari istana untuk pergi ke rumah Mamo, Tajudin berjalan melewati halaman menuju pintu gerbang. Ia tidak tahu Mamo sebenarnya justru masih berada di istana. Karena itu ia terkejut melihat Mamo dari kejauhan. Tajudin buru-buru menemui dan mendekapnya berlama-lama. Dipandanginya rona wajah sahabatnya yang berduka itu. Ia tahu gejolak dalam jiwa Mamo. Ia berusaha menyelami dan merambah lubuk hati Mamo yang terdalam. Saat ia bisa merasakan kebahagiaan sempurna di hari perkawinannya.
Karena itu sambil berdiri di salah satu sudut halaman, digandengnya telapak tangan Mamu, aku bersumpah padamu sahabatku, seandainya bisa kutemukan jalan yang dapat mendahulukan kebahagiaanmu di atas kebahagiaanku, apapun jalan itu, seandainya kumiliki cara yang memungkinkan untuk mengorbankan kebahagiaan dan cintaku demi cinta dan kebahagiaanmu, sesaat saja, bagaimanapun cara itu, maka semua itu tidak akan kutangguhkan. Tapi kau tahu, ini adalah jalan satu-satunya agar kita bisa menggapai apa yang kita cita-citakan bersama. Percayalah, aku tidak akan sanggup merasakan lezatnya kebahagiaan perkawinanku sebelum aku bisa mengantarkanmu meraih cita-cita dan harapan cinta yang kamu miliki. Begitulah, dua sahabat itu saling bertukar ucapan selamat dan peneguh kesabaran. Yang satu mengucapkan selamat berbahagia dengan sepenuh hati dan ikut merasa bahagia karena kebahagiaannya. Sedang yang lain menghibur dan meminta bersabar, menunggu kabar gembira mengenai perpaduan cinta yang tidak akan lama lagi. Sahabat, ketahuilah, alangkah berharganya seorang sahabat yang senantiasa melapangkan hati. Sekalipun diliputi kesedihan, ia tetap gembira karena melihat dirimu bahagia. Ia tetap tegar di balik luka hatinya. Itulah sahabat sejati. Jika dunia memberimu sahabat seperti itu, berkorbanlah untuknya. Karena bagimu ia adalah cahaya penerang di tengah kegelapan dan harapan bagi hatimu saat dirundung putus asa. Sejak terciptanya kehidupan, seluruh alam ini merupakan pentas bagi segala sesuatu yang berlawanan. Ada siang, ada malam, ada cahaya, ada kegelapan. Ada panas matahari yang membakar dan ada keteduhan yang menghijau. Ada yang berpisah, ada yang menyatu. Ada upacara pemakaman berselimut duka. Ada pula upacara pernikahan dengan kegembiraan ingar-bingar. Ada sengsara, ada nikmat. Ada bunga-bunga yang merekah di antara duri-duri yang menusuk. Semua itu adalah contoh pentas alam yang saling bertolak belakang. Allah menciptakan sedemikian agar setiap kebaikan dan keburukan mempunyai makna tersendiri dan menjadi jelas antara satu dan yang lainnya. Dengan membedakan semua unsur yang berlawanan diharapkan akan menciptakan semangat pergerakan, gairah perjuangan untuk mengikat diri berusaha terus-menerus dalam tatanan semestinya, juga agar dapat tolong-menolong untuk mencapainya. Hukum alam ini tidak dapat ditolak. Di dalam kisah ini pun terjadi percampuran unsur kebaikan dan keburukan, serta kegembiraan yang melenakan dan genangan air mata yang memilukan. Pangkal keburukan dalam kisah ini adalah seorang pengawal istana. Namanya Bakar. Ayahnya tidak diketahui jelas keberadaan dan tempat tinggalnya. Otaknya dipenuhi berbagai macam tipu daya. Perangainya syarat sifat-sifat keji, bahkan menyebarkan fitnah seolah-olah menjadi makanan pokoknya, hingga tidak ada pintu terbuka yang tidak akan dimasukinya. Tubuhnya bogel, kepalanya botak, air mukanya angkuh, sorot matanya penuh dendam, kebencian dan hasut. Tajudin sudah sering mengusulkan agar pangeran memecat pembual keji ini dan menggantikan dengan orang yang lebih pantas dan lebih mulia perilaku maupun asal-usulnya. Dalam satu kesempatan, Tajudin pernah berkata seperti ini, "Wahai tuanku, kita memang tidak berharap pegawai semisal Bakar akan berlaku seperti anjing-anjing penjaga. Namun anjing-anjing itu sebenarnya memiliki naluri kesetiaan dan ikhlas. Sedangkan Bakar tidak punya arti apa-apa.
Selain jahat dan tidak bisa menggunakan akalnya dengan baik. Pangeran menggeleng-gelengkan kepala. Ia tersenyum dan menjawab datar. Wahai Tajudin, kadang-kadang dalam menjalani hidup ini kita membutuhkan orang dungu seperti Bakar. Apalagi di luar istana ini kita punya banyak urusan dan kepentingan. Kita dikepung masalah-masalah pelik. Ada saat kita membutuhkan tenaga tambahan untuk memutuskannya. Dan di saat itulah kita bisa memanfaatkan orang-orang dungu seperti dirinya. Mengenai asal-usulnya yang tidak jelas. Itu tidak masalah selagi ia masih bisa bekerja dengan baik. Begitu juga mengenai sepak terjangnya yang suka menggunjing. Percayalah, gunjingannya tidak akan sampai membahayakan kita. Pangeran tetap bersikukuh mempertahankan Bakar. Tajudin tidak mampu meyakinkan dengan berbagai alasan agar Bakar dikeluarkan dari istana dan diganti dengan orang lain. Hari-hari berlalu. Bakar tahu Tajudin membencinya dan selalu berusaha mengusirnya dari istana. Karena itu ia harus mengambil sikap. Di matanya mulai terlukis rajutan benang-benang fitnah untuk dililitkan di leher Tajudin. Tinggal menunggu saat yang tepat. والشوق بيبات يا حبيبي في حضني ساعات وساعات لو زاد الشوق ما ينامنيش لا نهار ولا ليل